Rahayu untuk semuanya nggih. Kadangan kita malam Senin Pahing kali ini di Wates Kroyo nggih, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Tanggal 10 nggih. 10 April 2022. Kalau tentang ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan, semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya kan sudah saya informasikan dengan berbagai macam menu masakan, dan semuanya itu tanpa tedeng aling-aling. Artinya itu sudah lebih dari cukup lah ya, sudah lebih dari cukup. Jadi kadangan kita malam Senin Pahing kali ini, mari kita sama-sama lebih menegaskan ke prakteknya. Karena selain tentang praktek, kan sudah saya informasikan semua. Jadi entah bagaimana caranya panjenengan sendiri-sendiri untuk bisa praktek itu seperti apa. Kalau praktek patrap samadinya, saya akui jenengan hebat semua. Tidak ada satupun yang meragukan. Kalau soal praktek patrap samadi. Tapi bagaimana praktek panjenengan ketika panjenengan berkeluarga? Bagaimana praktek panjenengan ketika panjenengan bermasyarakat? Bagaimana praktek panjenengan ketika panjenengan berhadapan dengan kebutuhan, keperluan, masalah? Ayo. Saya ingin tahu dari ungkapan-ungkapan panjenengan seperti apa prakteknya panjenengan. Karena apapun, betapapun yang saya informasikan, jika tidak dipraktekkan ya cuma gitu. Cuma abab toh. Kalau tidak dipraktekkan. Dikarenakan hidup kita sedang berkehidupan tidak sendiri, artinya selain praktek patrap samadi kan ada praktek lain, yaitu berkeluarga dan bermasyarakat. Ketika berkeluarga, ketika bermasyarakat, pasti kan ada sesuatunya itu. Nah, ketika menghadapi sesuatu itu, prakteknya panjenengan bagaimana? Bisa nggak panjenengan membawa wahyu pancagaib untuk berkeluarga? Bisa nggak panjenengan membawa wahyu pancagaib itu untuk bermasyarakat? Kalau tidak bisa, katakan pada saya di mana tidak bisanya. Di bagian mana tidak bisanya. Kalau sudah bisa, kenapa panjenengan belum bisa mijilake Rama? Kalau prakteknya sudah bisa, kenapa panjenengan masih belum bisa mijilake Rama? Kalau belum bisa, di mana, di bagian apa letak belum bisanya itu? Ayo coba kita ungkap bareng-bareng. Kita jadikan bahan kekadangan di malam Senin Pahing ini, tanggal 11 bulan April 2022. Di Wates Kroyo, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Ayo.
Lah padha meneng kabeh. Mas Arif bagaimana? Mas Narto, Mas Eko, Fatur, Wahyu, piye bro? Alot temen arep ngomong ae. Ayo. Setiap kali saya datang ke sini selalu memberikan ilmu pengertian. Setiap kali saya datang ke sini selalu memberikan ilmu pemahaman. Setiap kali saya datang ke sini saya selalu memberikan ilmu pengetahuan. Belum lagi ketambahan konten-konten video yang ketika saya rekaman di sana, di sana, di sana. Apakah itu belum cukup untuk bahan praktek? Masa setiap kali saya datang ke sini selalu seperti itu? Saya ingin setiap kali saya datang ke sini sampean itu bisa nraktir saya di restoran. Pengennya gitu saya. Rebutan ngejak aku ning restoran. Ini belum saya dapatkan dari panjenengan ini. Soalnya kakean ilmu pengertian ini. Ayo. Halo. Udah meneng kabeh piye? Putra kuwi akeh. Putra kuwi maewu-ewu jumlahe. Ana sing Yudhistira, ana sing Arjuna, ana sing Werkudara, ana sing Sengkuni, ana sing Cakil, ana sing Kresna, maneka warna putra. Ning putrane Rama kuwi Saring Sinaring Saring. Putrane Rama kuwi pilihan kang dipilih. Jangan ngerti maksudnya itu. Seluruh manusia hidup itu hakikatnya sesungguhnya adalah putra. Seluruh manusia hidup sesungguhnya adalah putra. Dikarenakan seluruh manusia yang masih hidup di dunia ini itu memiliki wahyu pancagaib di dalam dirinya. Memiliki sedulur papat kalimo pancer ning jero ragane, minangka penggerak lan penggerik. Yang menjadikan dia bisa bergerak dan bergerik. Artinya seluruh manusia yang hidup di dunia ini, apapun agamanya, bagaimanapun keyakinan dan kepercayaannya, latar belakangnya, bangsa dan negaranya, adat istiadatnya, itu adalah putra semua. Tapi belum tentu putrane Rama, karena putra Rama itu
Sinaring saring sinaring saring. Pilihan yang dipilih maksudnya. Pilihan yang dipilih. Nah, putrane Rama ketika berkeluarga, ketika bermasyarakat sudah pasti bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri. Beda kalau putra yang masih belum putrane Rama. Nah, ketika panjenengan berkeluarga, ketika panjenengan bermasyarakat, entah apapun itu bentuknya, panjenengan sudah bisa membawa diri apa belum? Sudah bisa menempatkan diri apa belum? Sudah bisa menyesuaikan diri apa belum? Kalau sudah bisa, berarti panjenengan pasti bisa menjaga diri. Bisa menjaga laku. Pripun? Bagaimana? Gimana Mas Eko? Mas Edi, pripun? Mas Kendar, pripun? Untuk mengalami kesempurnaan, jenengan jangan menunggu bola. Panjenengan harus berani menjemput bola. Kalau perahu yang panjenengan tunggu tidak kunjung datang, sebaiknya panjenengan berenang. Ya sampai jublek ngenteni, oh jamuren. Itu namanya laku. Jadi laku itu tidak diam. Dalam keadaan sadar, artinya tidak lupa bahan dan asal-usul raga kita, tidak lupa bahan dan asal-usul jiwa kita, tidak lupa bahan dan asal-usul hidup kita. Kita bergerak, jangan diam. Kita harus selalu bergerak dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Jangan nunggu bola, jangan nunggu perahu datang. Kalau bola itu tidak segera datang, jemputlah bola itu. Kalau perahu yang panjenengan tunggu tidak segera datang, berenanglah agar panjenengan tidak tertinggal, agar panjenengan mengalami kemajuan.
Romo yang berfirman bahwa wujud kita disabda sebagai kitab suci sejati ada makna. Kata-kata kita sebagai wulangreh sejati. Tingkah laku kita sebagai berbudi bawa laksono. Itu Romo yang berfirman. Yang menggenapi firman itu, yang menyatakan firman itu adalah putra. Jadi firman itu harus dinyatakan. Harus dilakukan. Nah, pelakunya adalah putra. Pelakunya adalah putra. Artinya kekudangane Romo atau firman Romo ini harus kita praktekkan. Harus kita praktekkan ketika kita berkeluarga, ketika kita bermasyarakat. Atau ketika kita bergerak dan bergerik. Motivasi dari saya adalah melakukan kebajikan atau berbuat kebaikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Itu motivasi dari saya. Nah, itu harus dipraktekkan gitu loh. Itu harus dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan, bagaimana mungkin sabdamu akan menjadi mujizat? Bagaimana mungkin pusakamu akan menjadi tajam? Bagaimana mungkin busanamu akan menjadi berkilau kalau itu tidak dilakukan? Lah ini jenengan prakteknya bagaimana tentang hal ini gitu. Apakah panjenengan mengalami kesulitan atau tidak? Sudah dilakukan atau belum? Kalau sudah dilakukan, apa panjenengan mengalami kesulitan? Lah mari kita bahas bersama, kita jadikan bahan kadangan malam Senin Pahing saat ini. Jadi monggo diungkap bareng. Atau mungkin panjenengan menganggap bahwa melakukan kebajikan atau berbuat kebaikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, panjenengan harus melakukan berkeliling desa, berkeliling kampung, atau berkeliling kota, mencari orang miskin untuk panjenengan beri uang. Apa kira-kira begitu anggapan panjenengan? Jika ada yang beranggapan seperti itu, kalau panjenengan memiliki kelebihan seperti itu lebih bagus. Itu yang disebut menjemput bola. Kalau panjenengan mampu, kalau panjenengan punya kelebihan di situ. Kalau panjenengan tidak punya kelebihan tentang itu, prakteknya tidak seperti itu. Makanya saya katakan menggenapi firman Tuhan atau mempraktekkan kekudangannya Romo atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo atau melakukan kebajikan atau berbuat kebaikan itu teramat sangat mudah sekali, gampangnya pol.
Saya katakan seperti itu kan. Karena apa? Karena tidak harus punya uang. Tidak harus punya harta benda untuk melakukannya. Makanya saya katakan gampang sekali prakteknya. Mudah pol untuk mempraktekannya. Jadi saya katakan mustahil jenengan tidak bisa melakukan itu mustahil. Bisa saya pastikan semua bisa melakukan. Bahkan orang yang cacat fisik pun bisa melakukan. Apalagi kita yang fisiknya genap. Dan tentang ini sudah banyak konten video informasinya tentang ini. Apa itu? Nah, saya ulang lagi. Apa itu? Dalam keadaan berkesadaran, dalam keadaan manunggal jati, kita nikmati rasa yang dimunculkan atau yang ditimbulkan dari setiap pergerakan tubuh kita atau pergerakan jiwa kita. Apapun itu kelakuannya. Semisal contoh, kita bergerak hendak berjalan, kemudian agar kedua kaki kita terasa nyaman, kemudian kita menggunakan sandal atau sepatu. Nah, perbuatan itu, pergerakan itu, pergerikan itu kan menimbulkan rasa, memunculkan rasa atau melahirkan rasa. Lah, rasanya make sandal, rasanya make sepatu, itu kita nikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Setelah berhasil menikmati rasanya memakai sandal atau memakai sepatu, ucapkan terima kasih. Dengan begitu berarti kita sudah menyalurkan atau memberikan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada sandal atau sepatu. Itu sudah kebajikan, itu sudah kebaikan. Sehingganya ketika sandal atau sepatu itu kita gunakan, kita pakai, maka sandal atau sepatu itu menjadi tersempurnakan. Itu loh kebajikan, itu loh kebaikan. Itu loh menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Nah, ini kita lakukan, kita praktekkan di apa saja. Ketika kita menggunakan pakaian, ketika kita makan minum setelah disempurnakan, ketika kita mandi, ketika kita melakukan aktivitas apapun, prakteknya seperti itu, kelakuannya seperti itu, perbuatannya seperti itu. Dengan seperti itu berarti kita sudah melakukan 3 kekudangannya Romo. Berarti kita sudah menggenapi firmannya Romo. Berarti kita sudah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Berarti kita sudah melakukan kebajikan. Berarti kita sudah melakukan kebaikan. Dengan kelakuan itu, pusaka-pusaka kita akan menjadi tajam. Busana-busana kita akan menjadi berkilauan. Sabda kita akan menjadi mujizat. Ono nyatane tegese. Jadi tidak harus keliling kota mencari orang miskin terus kita kasih uang. Enggak harus seperti itu. Kalau kita punya uang, lakukan. Itu namanya menjemput bola. Lah kalau enggak punya uang, prakteknya sederhana kan? Bahkan untuk melakukan itu, kita tidak harus mencucurkan keringat.
Nah, prakteknya di setiap hari ketika berkeluarga, ketika bermasyarakat, panjenengan sudah seperti itu belum? Gitu. Kalau sudah, kenapa kok masih belum bisa mijilake Romo? Pertanyaannya di situ. Kalau panjenengan ngaku sudah, kenapa panjenengan kok belum bisa mijilake Romo? Pertanyaannya. Berarti dikarenakan panjenengan belum bisa mijilake Romo, prakteknya ada kalanya tidak. Ya, di situ jawabannya. Saya sendiri yang jawab, bukan jenengan. Ya, ada kalanya dipraktekkan, ada kalanya enggak. Dan bisa saya pastikan lagi, panjenengan pasti prakteknya ketika enak-enak saja. Ketika enggak enak, ayo mandek dhisik. Iya kan? Iya kan? Loh, itu tuh. Bukan soal karma ini. Ini bukan soal karma. Tapi ini tentang kesadaran kontinu, tentang kesadaran universal. Gitu. Nah, kalau setiap pergerakan diri kita, ada yang kita sadari, ada yang tidak, berarti kesadarannya itu masih putus nyambung. Ini sudah tidak berbicara karma lagi. Rumit-rumit piye? Kenapa hal ini harus dilakukan oleh seorang putra? Karena seorang putra kekudangannya Romo kan sudah mengerti, sudah paham dan sudah mengetahui bahwa di dalam dirinya itu ada 5 roh, ada sedulur papat kalima pancer. Makanya setiap pergerakan harus berhasil disadari. Karena jika tidak, raga kita itu cuma 1. Sedangkan yang menghendaki raga kita itu 5 roh. 1 raga dikehendaki 5 roh. Sing sitok menghendaki ngetan, sing sitok menghendaki ngulon. Bener apa iki rono ngulon iki? Iya. Ngetan. Sitok menghendaki ngidul, sitok menghendaki ngalor, sitok menghendaki mendur. Apa ora bedah awake dhewe iki? Raga ini apa enggak pecah dienggo rebutan wong roh 5 iki. Gitu loh. Nah, untuk kenyamanan raga kita, untuk keamanan wujud kita, maka setiap pergerakan harus kita sadari. Dengan menyadari setiap pergerakan, dengan menyadari setiap pergerikan, kita punya pilihan. Pergerakan yang ngajak saya bergerak ini bersiko enggak untuk raga saya? Kalau bersiko, no, enggak, jangan. Tapi kalau menguntungkan, oke. Nah, kalau tidak menyadari, bagaimana bisa kita tahu kalau pergerakan itu sangat bersiko untuk raga kita? Ini penting. Lah, putra Romo, putra kekudangane Romo, sedulur papate kan wis manunggal. Walaupun sedulur papate wis manunggal, berarti kan di dalam dirinya ada 2 roh. Ya kan? Yang 4 rohnya kan manunggal dadi sukma, ya. Lah berarti kan ada 2 roh karena selain sukma ada hidup di situ. Berarti ada 2 kehendak. Tetap puyeng, 1 raga dikehendaki 2 roh, tetap puyeng sitok narik rono sitok narik rono piye. Nah, kalau pergerakan atau pergerikan tidak kita sadari, kejadiannya akan seperti ini loh. Kejadian seperti ini. Yang satu, ayo patrap samadhi. Yang satu engko sik tanggung rokok sik separo. Hah? Piye? Semua pergerakan harus dengan sadari. Jangan pilih-pilih. Kalimatnya
menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, berarti tanpa terkecuali toh. Kepada apapun, berarti tanpa terkecuali toh. Dimanapun, berarti dalam sikon apapun toh. Sampai kapanpun, orang mandek-mandek toh ning ngono berarti. Hah. Kalau tidak disempurnakan apa itu nyepet? Apapun itu yang Ya berarti awake dhewe gak laku. Karena apa? Kan kita sedang kerja misalkan. Kita angkat data. Apa itu harus? Iya, harus. Dengan begitu kan nanti bata yang jenengan angkat itu menjadi sempurna. Lah, rumah yang panjenengan bangun menggunakan batu bata itu nanti menjadi rumah yang nyaman untuk penghuninya. Karena dindingnya tersempurnakan. Nah, ning kono jenengan wis sudah berbuat kebajikan kan? Tanpa diketahui oleh seseorang loh. Kenapa dikatakan kebajikan? Karena panjenengan melakukan kebaikan tanpa diketahui oleh seseorang. Bakal dengkule dhewe ora duwene roh. Nah ini. Apapun lah wong, kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Kalimatnya kan kaya ngono. Berarti kan ndak pandang dulu. Ndak pilih-pilih. Bahkan ketelek pitik. Nek nganti kidek ngono lho, lek nganti kidek. Ya. Ngidek lho. Ngidek telek pitik itu sepele toh? Ya, sepele kan? Ngidek telek pitik kuwi sepele, menginjak tai ayam itu sepele. Tapi rasane ngungkuli oleh duit jutaan loh. Apa meneh sepatune anyar. Ya jajal delok nae. Ya. Padahal ngidek telek itu rasane ngungkuli oleh duit jutaan, apa maneh sepatune anyar. Grupoh jenengan golek banyu kuwi. Ini loh prakteknya Putra, kelakuannya Putra, kekudangannya Romi kaya ngono kuwi. Kapan rampungnya lek kaya ngono kuwi? Jangan ditanya. Jangan ditanya. Sampean asik menikmati batu bata per batu bata. 3 jam sapa ngerti umahe moro-moro wis dadi. Ndarani. Mongko aku kuli. Nek aku praktek kaya ngene, waduh iso dipecat karo bos. Jangan buruk sangka dulu. Jangan buruk sangka. Rumangsane jenengan. Terbesit pemikiran seperti itu kan? Iya, jangan buruk sangka dulu. Ini tentang mujizate Romo, tentang keajaiban Romo. Bisa-bisa saja kan? Glema njukuk boto sitok dinikmati. Njukuk boto sitok dinikmati. Ujuk-ujuk moro-moro sak omah iso dadi sedina. Ayo. Ora jenengan dadi buruh andalan akhirnya. Wah, buruhne wong kae wae. Satu rumah 1 hari jadi, ngono. Tur omahe dinggone ya kepenak. Hasil kerjane wong kae omahe dinggone penak, adem, ayem. Nah, kita sudah melakukan kebajikan di situ. Kita sudah melakukan kebaikan di situ tanpa ada yang mengetahui. Jadi sekalipun panjenengan sudah mempraktekkan, nah dikarenakan hasilnya panjenengan belum bisa mijilake Romo, berarti prakteknya panjenengan masih kadangkala praktek, kadangkala tidak.
Atau ketika praktek jenengan sik pilih-pilih, nah, sing enak-enak wae, sing ora enak engko sik ah. Ngono yuk praktekmu. Putus nyambung. Loh, saya kan sudah sering kali mengatakan ini rumit. Butuh kesungguhan. Kan bolak-balik itu aku ngomong ngono. Ini rumit. Hanya putra kekudangane Rama yang mampu melakukan. Selain putra kekudangane Rama tidak akan mampu melakukan itu. Karena saking rumitnya. Nah, kenapa putra kekudangane Rama kok mampu? Karena putra kekudangane Rama memang didesain untuk itu. Memang dirancang untuk itu. Mulane putra kekudangane Rama mesti mampu. Najan to putus nyambung. Ayo, Bang. Lagi obah pola awake dhewe iki ngono kuwi. Itu gerak-gerik putra kekudangane Rama itu seperti itu. Jangan ingkari. Nek kepengen mulya, kalau ingin mulia, jangan ingkari itu. Genapi firman itu. Kalau masih mengingkari firman itu, aja ngarep-ngarep mulya. Aja protes lho urung mulya. Mau tidak mau itu, suka tidak suka. Karena putra kekudangane Rama memang dirancang untuk itu. Didesain untuk itu. Makanya yang mampu, yang bisa melakukan itu hanya putra kekudangane Rama. Nah, ini yang harus kita kedepankan, harus kita utamakan di luar patrap samadhi. Nah, ketika kita melakukan patrap samadhi, ojo mikiri kuwi mau. Lepas itu ketika kita patrap samadhi. Nah, ketika kita berkeluarga, ketika kita bermasyarakat, ojo mikiri patrap samadhi. Maksimalkan gerak-gerik yang sudah saya uraikan tadi. Maksimalkan, jangan sesuatu tentang patrap samadhi. Nah, ketika kita melakukan patrap samadhi, jangan sesuatu tentang menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama yang sudah kita lakukan itu jangan sesuatu gitu. Nah, kuwi jenenge laku gelar gulung. Lakune putra gelar gulung, gerak-gerike kaya sing wis tak sampaikan mau. Nek wis tekan kono mesti ketiban wahyu. Nek durung tekan kono ketibane kae. Putra Rama wis teles kebes. Wis teles kebes maneh. Liwat dalan Plitok mau ten kono. Nah itu. Nah, kalau panjenengan belum maksimal, kalau panjenengan masih putus nyambung, mulai malam Senin Pahing ini mari kita maksimalkan bersama. Wis waktune, sudah waktunya putra kekudangane Rama itu mulya. Wis waktune. Ya. Sudah waktunya putra kekudangane Rama iki morah mareh. Wis waktune. Kalau panjenengan masih putus nyambung di situ, yo tertunda jadine. Tertunda. Toh prakteknya sederhana. Aslinya sederhana. Hanya menikmati rasa yang dilahirkan atau ditimbulkan setiap pergerakan dan pergerikan. Iso menikmati rasane ngucap matur suwun. Gampang kan asline. Rumit-rumit piye? Gak terima aku diomongi rumit. Gampangnya kaya ngono kok.
Yang rumit itu sing ora enak ngono. Gelemmu iki sing enak-enak ae. Lah terus sing ora enak bagiane sapa yu? Terus menurut pengalaman pribadi saya, menikmati rasa yang tidak enak itu lebih gampang loh dibanding menikmati rasa yang enak. Menikmati rasa yang enak itu bisa menjadikan kita terlena. Tapi kalau menikmati rasa yang nggak enak, orang mungkin terlena. Artinya kesadaran kita 100% bisa terjaga manakala kita bersedia menikmati rasa yang tidak enak itu tadi. Aslinya luwih gampang sing ora enak. Nek sing ora enak kan luwih ngenok. Iya, Bra? Ya. Enggak bisa alasan. Ya. Lagi, biasanya yang tidak enak itu kan soal kepentingan. Iya. Yang tidak enak itu kan soal kebutuhan. Biasanya kan gitu. Ya kudune luwih semangat. Loh, harusnya lebih semangat toh. Cara untuk menikmatinya lebih gampang, lebih jelas, lebih cetok. Ya. Nah terus kebutuhannya tercukupi, masalahnya rampung. Lah bagaimana tidak? Menikmati rasa yang tidak enak kan lebih jelas tuh, lebih ngenok. Artinya bisa lebih singkat kita berhasil menikmati rasanya itu bisa lebih cepat. Karena rasa tidak enak itu lebih jelas, lebih ngenok. Tuh berhasil menikmati rasanya, ngomong apa yang jadi masalah, apa yang dibutuhkan. Harusnya kan lebih semangat harusnya. Ora iso alasan ning aku wae yuk. Ya mana? Jadi kita di antara sekian banyak pergerakan tubuh kita, di antara sekian banyak pergerakan jiwa kita, di antaranya itu pasti ada masalah. Ya, salah satunya itu pasti tentang masalah. Nah, kalau kita tidak ahli di sini, kita tidak bisa menghadapi masalah itu. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau kita sudah ahli di sini kan, sering kan, begitu dapat masalah, rasanya masalah kan mesti ora enak, ya kan? Nah, karena ora enak, berarti kan lebih cetok, lebih jelas. Nah, karena lebih jelas, lebih gampang kan menikmatinya. Jadi masalahku rampung, ojo matur nuwun. Kebutuhanku tercukupi. Itu hanya seperti itu hasilnya prakteknya. Praktek mung koyo ngono tok. Dan itu dimulai dari pertama kali kita bangun dari tidur pagi setelah melakukan patrap samadhi mijil toto lengga. Nah, setelah bangun dari tidur, kita kan bersabda sendiri. Arsonoto nataake lan lenggahake sekabehing pusaka-pusaka pribadi sejati, busana-busana pribadi sejati lan sabda-sabda pribadi sejati. Lah lek setiap pergerakan kok ndak jenengan sadari sapa sing nata? Nyabda-nyabda dhewe diingkari dhewe. Dikarenakan pusakanya tajam, busananya berkilau, sabdone ana mujijate, di antara pergerakan dan pergerikan kok ada masalah, marga sabdone mujijat, busanane mencorong, pusakane landhep.
Sabdone dadi yo. Piye to? Nah kuwi anane ning praktek kuwi, dudu ning patrap samati. Lek ning patrap samati ora iso mbok ganggu gugat. Ora iso mbok apak-apakne nek patrap samati. Sampai dari mulai awal sampai kapanpun sing jenenge patrap samati wis ngono kuwi. Ora iso diotak-atik. Yang harus kita lakukan dan kita lakukan itu adalah kebajikan atau kebaikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama ini. Kuwi sing kudu digulawentah. Ketika kita berkeluarga, ketika kita bermasyarakat. Di setiap pergerakan tubuh dan pergerakan jiwa. Semakin kita praktekkan, semakin tajam pusakanya. Semakin kita praktekkan, semakin mencorong busanane. Semakin kita praktekkan, semakin kandel mujizat sabdone. Aja kaya tego. Telat makani bebek wis. Melayu wis ora dinikmati iki mlayune. Kesusu. Timbangane kesikut ya. Ini loh yang sekarang harus kita tingkatkan, harus kita jadikan. Kudu dadi panganan di setiap saatnya. Nek ora ketinggalan kok, tertunda nanti. Karena apa? Karena ini waktunya. Waktune putra ki mulya. Waktune putra ki morah mareh, waktune ini sudah waktunya. Tidak berada di situ keliwat kok. Ada pertanyaan? Apa yang saya uraikan tadi apakah kurang jelas? Kalau begitu nggak ada pertanyaan kan? Jadi kesimpulannya, penentu patrap samadhi kita adalah ada di diam ketika kita bersamadhi. Sedangkan penentu laku kita adalah ada di kebajikan atau kebaikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama. Yang prakteknya begitu sederhananya kan. Tidak sederhana, terkesan rumit karena panjenengan berpikir muluk-muluk. Berpikirnya terlalu tinggi gitu loh, berpikirnya. Dianggapnya berarti saya harus keliling kota, mencari orang miskin, terus saya kasih uang. Saya kasih beras. Panjenengan berpikirnya terlalu jauh. Nah, wong prakteknya dimulai dari diri sendiri. Ketika bangun dari tidur pagi, dimulai dari bangun tidur pagi. Ya, dengan cara
menikmati rasane apa wae ketika kita bergerak, ketika kita bergerik. Jangankan tubuh kita yang bergerak, otak kita meletik tik kuwi ana rasane. Ya angen-angene meleketik sithik lho, kuwi ana rasane. Nah, untuk melakukan itu apa ya kudu ngetokne keringet gobyos ngono kan ora sih. Nah, rasane angen-angen mleketik iki piye, Pak? Mumet kan? Nah, mleketik mumet kan? Ya kuwi nikmati. Aja diombeni bodrek. Ada pertanyaan? Monggo, saya persilahkan waktunya kalau di antara panjenengan ada yang punya pertanyaan tentang sesuatu yang mungkin belum panjenengan paham. Selain yang sudah saya uraikan tadi. Kalau yang sudah saya uraikan tadi kan itu sudah sangat jelas. Artinya kita tinggal prakteknya saja. Soal yang lain barangkali ada yang belum mengerti dan ingin mengerti, saya persilahkan waktunya untuk bertanya. Monggo. Mbak Kom, nanti Mbak Kom ya. Pertanyaannya mana Mbak Kom? Nanti Mbak Kom. Oh, ndelik. Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, barangkali ada yang punya ungkapan, monggo. Monggo, yang punya ungkapan. Oh, nggih, jenengan wau nggih, lali lho. Tak madhep rene. Pripun Bu? Pada saat hari terakhir Gembleng, Iya. pada saat eksekusi kan Pak Web Bravo, kalau saya salah satu yang Ya. tidak kehidupan. Iya, ya. Kemudian ketika melintasi perbatasan Kediri Blitar, hati-hati ingatan. Nggih. Terus sepulang dari sana itu saya kepingin izin Sampurno di sekitar Perbatasan. Ya. Akhirnya tempat yang paling tepat menurut kami saat itu adalah di makam. Nah. Ada makam di tepi jalan. Iya. Berhenti di sana. Kebetulan ada makam yang ada rumahnya. Ada cungkupnya. Cungkupnya itu akhirnya di sana. Iya. Kemudian melakukan patrap Wijen Sampurno waktu itu Pak. Nggih. Terus pada saat itu Pak, saya tuh didatangi seorang wanita dengan pakaian Cina, seperti pendekar-pendekar Cina. Terus saya diberi pedang, dipraktekkan cara menggunakannya. Sekali, kemudian diberi lagi. Kemudian yang ketiga itu sangat besar. Dan saya waktu itu juga sampai mengikuti bergerak gitu Pak. Berat sekali terus sampai seperti lemas gitu. Kemudian yang terakhir di selendang. Ketika di selendang itu ketika digerak-gerakkan itu seperti ada percikan-percikan api kayak kilat gitu. Setelah itu selesai, terus orang itu seperti berpamitan gitu Pak Web. Berpamitan ke saya sambil tersenyum. Setelah itu terus yang saya rasakan Pak Web, pada saat saya gembleng itu saya tidak bisa, pada saat patrap samadhi tidak bisa lama. Kaki saya sangat sakit. Seperempat jam itu sudah tersiksa gitu Pak.
Ya. Tetapi setelah dari situ pada saat Patrap Samadhi di makam itu, saya bisa sangat lama, 1 jam lebih. Tidak ada rasa sakit, tidak ada apa-apa. Seperti itu sampai sekarang seperti itu. Ya. Kemudian pada saat saya belum itu kebetulan di tempat saya kan seorang bidan, Pak Wet. Yeah. Di tempat saya kan punya wilayah. Yeah. Itu ada anak kecil itu kalap itu, Pak Wet, Yeah. di Sungai Berantas. Yeah. Saya kan waktu itu dihubungi tidak bisa karena memang HP off. Iya. Anehnya Pak Wet, itu yang di sana, yang di lokasi itu melihat saya di sana. Kemudian di laporan itu ditulis bahwa saya hadir di tempat kejadian kalap itu. Padahal saya kan posisi di perjalanan. Masih di Jenggolo. Di Jenggolo saya. Oh ya. Seperti itu. Terus kados pundi ngaten niku Pak. Kalau tentang ungkapan kedua itu bukan hal yang aneh, ya, bukan hal yang aneh. Banyak putra kekudangannya Romo yang mengalami itu. Ada di sini, tapi di suatu tempat saudara juga kedatangan atau sedang bersama-sama, padahal yang aslinya ada di sini. Itu hampir semua putra kekudangannya Romo itu banyak yang mengalami kesaksian seperti itu. Tapi untuk yang ketika panjenengan melakukan patrap Mijil Sampurno di perbatasan Kediri Blitar, perempuan berpakaian Cina, nah itulah Dewi Kili Suci. Pedang itu kan pusaka sebagai filosofi Wahyu Pancalaku yang sudah panjenengan miliki. Sedangkan selendang itu kan busono, nah, sebagai Wahyu Pancagaib yang sudah panjenengan miliki. Nah, karena secara gaib laku panjenengan sudah dijumenengkan kan gitu ya, sudah dijumenengkan, makanya jenengan sudah bisa mampu duduk lama. Sudah mampu duduk lama kan. Karena apa? Karena pedangnya atau Wahyu Pancalakunya sudah jumeneng, bahkan dilatih kan sebelum jumeneng, caranya menggunakan kan dilatih kan gitu. Busononya atau selendang yang difilosofikan sebagai selendang tadi adalah Wahyu Pancagaibnya juga sudah jumeneng, makanya panjenengan bisa lebih anteng di dalam manembah. Dan itu kesaksian yang luar biasa. Ada ungkapan lain lagi? Yang lain, Mbak Kom? Mbak Kom ini mau medit ya jalur ungkapannya. Oh siap. Ya. Kayak ada sinar yang dari tempat-tempat yang disangkakan orang kok datang. Itu berarti di situ ada benda pusaka yang kurang baik untuk makhluk dan berhasil ikut sempurna ketika panjenengan melakukan patrap samadhi Mijil Sampurno di tempat itu. Okay. Yang lain, Dadung Awu. Ada ungkapan atau pertanyaan? Mboten. Putus nyambung. Sing wis terbiasa kulo tetep sing urung tersadarane kelewat. Nah, aku juga tersadar. Mun lewat kula biasa nek wis tukang biasa langsung nyakot. Iya. Terkait praktek itu jenengan jangan peduli tentang merusak atau membunuh. Dalam mempraktekkan kebajikan, dalam melakukan kebajikan atau kebaikan,
atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, jenengan jangan berpikir tentang merusak atau membunuh. Misalkan nyabut rumput, berarti kan membunuh rumput tuh. Nah, jangan berpikir tentang itu. Karena apa? Karena ketika kesadaran kita salurkan kepada rumput yang kita sabut, itu rumputnya tersempurnakan. Dan tidak ada satupun makhluk yang tidak rindu sempurna. Yang tidak ingin sempurna itu tidak ada. Gitu. Jadi jangan tersadarnya Pak. Tercabut tok. Baru nyadar, wah ngesane kuwi. Sempurna ya. Ora langsung nih, kali-kali nonton ngesane. Nggih. Lain pun kuwi biasa Mas. Dengan halus kita cabut, kita buat. Terus misal lagi nyembelih ayam. Masa cinta kasih sayang kok membunuh? Nyembelih ayam kan berarti membunuh. Sekali lagi jawabannya, tidak ada satupun makhluk yang tidak ingin sempurna. Tidak ada satupun makhluk yang tidak merindukan sempurna. Semua makhluk itu ingin sempurna, semua makhluk itu merindukan sempurna. Kita memotong ayam dengan menyempurnakan ayam itu tadi, jiwa raganya ayam itu tadi kita sempurnakan. Kalau ayam itu bisa bicara, itu ngucap matur nuwun ora hitungan. Karena dia berhasil tersempurnakan. Nah, sebagai balasannya, daging sing ditinggal kuwi mau, wah lezat. Nah, karena apa? Karena dia ikhlas, dia rela meninggalkan tubuhnya, itu sangat rela sebagai ucapan terima kasihnya karena dia berhasil sempurna. Nah, apa itu bisa dikatakan kejam? Apakah itu kategori kejam? Tidak bisa. Karena apa? Karena ayam memang dikodratkan untuk bisa dipelihara oleh manusia sebagai konsumsi. Itu takdirnya ayam. Kodratnya ayam. Nah, kalau kita juga ditakdirkan jadi ayam, mungkin sama nasibnya seperti ayam itu tadi. Dipotong uang. Diingu uang, dipotong uang. Jadi setiap makhluk itu mempunyai kodrat atau memiliki kodrat dan irodat masing-masing. Enggak sama. Misal lagi tumbuhan. Jadi tidak semua tumbuhan itu kodratnya sama. Tidak semua tumbuhan itu takdirnya sama. Kita ngambil contoh saja rumput. Ya. Tidak semua rumput itu ditakdirkan untuk dimatikan. Tidak semua rumput takdirnya itu untuk dimatikan oleh manusia, itu tidak semua. Ada rumput yang harus tetap hidup oleh manusia. Seperti rumput-rumput perhiasan, rumput-rumput di taman. Nah, sedangkan rumput-rumput yang takdirnya harus dimatikan oleh manusia adalah rumput-rumput yang tumbuh bersama tanaman. Ini nggawa kodrat dewe-dewe. Membawa kodrat sendiri-sendiri. Walau seperti itu, kita harus menyempurnakannya, apapun itu. Agar nanti rumput yang tumbuh, rumput yang ditakdirkan mati oleh manusia dan tumbuh bersama tanaman itu tadi tersempurnakan. Jadi dia tidak bereinkarnasi lagi. Nah, kalau semua petani melakukan itu, ketika nanam tanaman, pasti nggak ada rumput yang tumbuh lah, rumputnya nggak bereinkarnasi lagi. Wis ora bereinkarnasi lagi kan rumputnya, entek kan? Sayangnya kan tidak semua petani paham kan tentang menyempurnakan. Oh, okay. Ada dua pertanyaan. Pertama, ketika kita menyembelih ayam, itu sudah kita sempurnakan. Nah, penyempurnaan ada dua. Mungkin ketika menyembelih itu atau ketika memasak. Ketika itu sudah tersempurnakan. Apa ya ketika makan masih kita sempurnakan? Iya. Ketika kita makan harus kita sempurnakan. Kenapa? Kan tadi waktu dipotong sudah disempurnakan.
Apakah setelah dipotong langsung dimakan? Tidak kan? Diolah dulu kan? Ada bawangnya, ada berambangnya. Hah? Oh iya. Oh, piye jenengan? Ayamnya memang sempurna, tapi yang membuat ayam itu lezat, sedap kan belum kita sempurnakan. Airnya ada di Lah iya. Yang kedua Pak. Ya. Apakah uang ini pasti sempurna? Ya? Uang. Enggak. Kenapa Pak? Karena dia bukan makhluk hidup. Dia bukan makhluk. Tapi bahannya Pak. Tetap tidak bisa dia tetap bukan makhluk. Uang itu bukan makhluk. Jadi uang itu tidak wajib disempurnakan. Tapi uang itu punya hak menerima ucapan terima kasih dari kita. Kita terima kasih dengan Uang. manfaat. Dengan uang. Ketika kita bedakan dengan rumah bangunan itu benda mati atau benda itu yang dengan jauh hati seperti batu bata. Lah iya. Ya kan tadi dinikmati rasanya. Punya uang, rasanya punya uang itu seperti apa, dinikmati. Berhasil menikmati rasanya punya uang, matur suwun. Rasanya ndak punya uang, seperti apa. Berhasil menikmati rasanya ndak punya uang, matur suwun. Itu sudah lebih dari cukup. Jadi ndak usah pakai sempurna. Cukup kita saluri kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Lalu kita ucapkan terima kasih atas manfaat dari sesuatu yang diberikan kepada kita, yang terjadi kepada kita. Itu yang dimaksud salah satunya bagian dari tahu diri. Kebajikan. Itulah yang dimaksud kebajikan atau kebaikan. Ada lagi? Yang lain? Teguh. Iya, Go. Ada, Go. Ungkapan, pertanyaan. Saya juga punya keluhan sama kalau begitu, Go. Iya, di kasebo saya itu. Aduh, sing lagi patrap sama diuyui rungku. Beh, ternyata tikus. Sing guyonan, sing macem-macem lah sing jenenge tikus. Nah, karena saya mengucapkan terima kasih itu sudah lebih dari cukup. Nah, akhirnya saya berbicara. Tikus, ini tempatku, bukan tempatmu. Selain kasebo ini, pekarangan sebegitu luasnya. Jadi kalau kamu tidak pergi dari tempat tinggalku, jangan salahkan saya kalau sampean saya sempurnakan. Saya bilang gitu. Rong dino sepi. Telung dino kumat maneh, ngomong mana aku. Kurang ajar. Ngono mana? Ubur-uburan, grotok. Waduh, tak omongin neh. Saya bicara sekali lagi. Ini rumahku, ini tempat tinggalku, ini tempat istirahatku. Jangan ganggu saya. Silakan cari tempat di luar sana. Itu tegalan luas, itu pekarangan luas, kosong. Silakan cari. Kenapa kok ngerecoki saya, ganggu saya di sini? Nggak pergi dari tempat saya. Jangan salahkan saya kalau saya menyempurnakan kamu. Saya memaksa kamu untuk sempurna. Sedino sepi, rong dino kumat maneh ngono. Alah tak tukok nih tenan. Berarti kan minta sempurna tuh. Tapi kan basangannya tak sadot se. Kami jilki arso nyampurna. Wis apa bae sing mangan iki sempurna.
Ora mung tikus tok. Ora mung tikus tok. Dadi apa wae sing mangan iki sempurna. Ternyata benar, bukan cuma tikus cecak, barang tekek, barang lah. Untungnya kan aku nyempurnane kabeh. Pakai cara itu. Ya kuwi jenenge ketempuan. Ini ada lagi Pak. Biar nggak jadi seperti ini sebetulnya pekerjaan istri Pak. Ya. Dalam katakan menolong ini tata cara yang benar. Membaca bacaan kunci dari awal sampai proses akhir itu sudah lebih dari cukup ya. Sambil baca kunci. Misalkan yang mengalami persalinan itu kesulitan, tuntun dia baca kunci. Itu sudah lebih dari cukup. Selebihnya nggak usah cawe-cawe lah. Satu misalkan kan tidak semua persalinan lancar kan. Nah, ketika ada salah satu orang yang mengalami persalinan tidak lancar atau kurang baik, nah tuntun dia membaca kunci. Kalau bacaan kunci yang jenengan baca tidak menyelesaikan loh, nggih. Tapi biasanya dengan bacaan kunci yang panjenengan baca sendiri tidak dituntunkan ke orangnya itu biasanya sudah menyelesaikan itu. Tapi kalau tidak menyelesaikan berarti kan ada sesuatu tuh sama orang itu kan. Ya tuntun dia dengan bacaan kunci. Ketika pengobatan itu urusan dia lah. Oh gitu. Iya, yang penting wenehi resep dokter ngene. Dia menyempurnakan obatnya yaitu dia sendiri, tidak menyempurnakan ini terus punya dia. Nggak usah cawe-cawe. Yang penting persalinannya kan sudah selesai. Intinya di persalinan. Nggih. Ayam tadi makan, ayam kan ada yang khusus disembelih, kan ada yang untuk diaduk. Nah, misalkan mengadu ayam, nah itu apakah ada timbul karma bagi kita yang melakukan Kalau itu kan soal apa ya? Soal hobi. Itu menurut saya ngadu ayam itu bentuk hobi yang berlebihan. Bentuk hobi yang berlebihan. Tapi untuk yang hobi ya monggo-monggo saja sih kalau melihatnya tega gitu ya monggo, enggak masalah sih. Ini kan perkara tresna welas asih utawa ora kan gitu. Ini kan tentang cinta kasih sayang atau tidak kan gitu. Nah, kalau kita melihat ayam diadu dengan resiko yang seperti itu, kita ndak kasihan, yuk saya rasa itu bukan masalah. Tapi kalau kita kasihan, ya jangan lakukanlah. Jangan lakukan. Tak kira perkara tikus. Teguh pitakone tak kira lek tikus. Soalnya kok yo ndelalah aku yo ngalami ngono. numpuk duit niku enak kuat apa? Diusungi tikus.
bilang dukun. Saat dulu lho disangka bahwa Di- tuyul. Tuyul. Dumu uang marai 500 sekali yo ilang. Tas iki tas di batulan dijumuki. Suwe duit dukun suwe entek. 50 pentingnya temu tersangkane kan. Suatu saat aku tengok-tengok mak seru tuh nek di Mustang tak uber Pak. Moro nang mburi lemari. Tak buka. Jumpa itu demen tak sae. Tak buka rego duit tok. Dari susu. Dinggo susu. 1 juta niku sing tersangkane akhire tikus lagi ya. Nah tuyul. Ya kuwi lho mangkane aja buruk sangka. Ya iya berarti kun apa duit bakul pindang kuwi paling. Ada ungkapan lagi atau pertanyaan? Monggo. Nggak ada nggih? Oke, kalau sudah nggak ada, kadangan malam Senin Pahing saat ini saya cukupkan sampai di sini dulu nggih. Dan saya ulang lagi, monggo kita sama-sama mempraktekkan kekudangannya Romo lebih maksimal lagi nggih. Tercerahkan kita semua dan terima kasih. Ini sing takon tikus emang. Tak nakokne bebek, ngingune bebek sing ditakokne tikus. Ora nyambung dengan Teguh iki. Soalnya anu mangani ini lho Pak, sentrate. Sentrat.